Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati sahibul bait, tuan rumah Bapak Dr. Handas Haji Irwan MSI beserta Umi Hajah Yuli Wahyuni Estos MSI, para alim ulama, para habaib, para ustazah, dan juga ustadz-ustadz sekalian, kemudian seluruh jamaah dari berbagai tempat dan berbagai majelis taklim. Mulai dari ujung yang saya kenal ada abahnya Sandi. Beliau ini saya kenal udah lama karena putra beliau dulu satu pesantren sama saya. Ada Ustadz Mu'alim, kemudian Ustadz Nasihi, beserta segala yang hadir, semua yang hadir di majelis yang insya Allah penuh barokah. Sebelum saya mulai, saya awali dengan suatu cerita bahwa dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar, ketika beliau sudah ada di kobaran api, ada satu ekor semut yang berusaha menolong beliau dari kobaran api. Satu ekor semut ini ngambil bolak-balik air. Padahal kita tahu ukuran semut itu kecil, ya kan? Kemudian ditertawakan oleh teman-teman yang lain. Semut, kamu ini kan hewan yang kecil, katanya. Ngapain kamu bawa air? Nggak mungkin mati lah, apinya besar, katanya seperti itu. Kemudian apa kata si semut ini? Saya kira semutnya ini juga seorang ustadz barangkali ya, juga seorang filosof. Kata semutnya, memang api tidak mungkin padam dengan air yang saya bawa ini. Tetapi setidaknya dengan tindakan ini, dengan air yang sedikit ini, itu menunjukkan, menjadi saksi bahwa saya membela Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula lah kita yang hadir di majelis ini, banyak barang-barang yang ikut hadir di sini, ada piring, ada gelas, ada handphone, meja, dan seterusnya. Semoga semua benda-benda itu menjadi saksi untuk kita semua. Pada malam ini kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga menjadikan hal tersebut menjadi wasilah kepada kita semua sehingga kelak kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya kira di kesempatan kali ini saya tidak perlu disclaimer lagi karena tadi sudah jelas. Sampai Bu Haja sendiri keburu tadi itu ya. Langsung suruh tausiah padahal belum baca Yasin tadi. Saya kira beliau saking semangatnya ya. Oke, kita semua tentu berharap syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada yang tidak berharap di sini? Tentu kita semua berharap. Berharap semua ya? Nah, semuanya berharap. Apa sih syafaat itu? Ada yang udah tahu belum? Pertolongan. Di dalam kamus yang berjudul Mu'jamut Ta'rifat karyanya Syekh Al-Jurjani, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan syafaat adalah as-su'alu fit tajawuzi anidz dzunub minalladzi waqa'al jinayata fi haqqihi, yakni permohonan, permintaan dari Nabi Muhammad SAW perihal permohonan maaf terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang membuat kesalahan, sudah memperlakukan atau berbuat kriminal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, kita yang melakukan kesalahan, kita yang melakukan kemaksiatan, dosa, justru Nabi Muhammad SAW yang memintakan ampunan itu kepada Allah. Itu saking sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Coba kita, siapa misalnya bawahan kita lah, junior aja. Misalnya tadi ada dari teman kita ex-HMI, juniornya misalnya ada berbuat kesalahan, mau nggak dia minta maaf? Belum tentu. Kita misalnya anak kita
berbuat kesalahan sama tetangganya, sama teman mainnya, terus kita mau minta maaf, apa mau? Wah, kalau kita terus hajar aja, malah diprovokasi anaknya itu. Tapi Nabi Muhammad SAW karena belas kasihnya, karena rahmatnya, justru beliau memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh karena itulah kita semua pada saat ini hadir di majelis ini dengan harapan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Ini masih sekelumit dari sifatnya beliau. Sebagaimana halnya misalnya dikutip dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Mungkin teman-teman atau ibu-ibu jamaah sekalian sudah banyak yang hafal ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari kaum kalian sendiri. Kalau teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah nyantri, paham bahasa Arab, betapa Al-Quran itu menggunakan redaksi yang sangat akurat. Kenapa saya bilang akurat? Karena redaksinya di situ menggunakan redaksi laqad ja'akum, tidak menggunakan redaksi laqad ja'a ilaikum. Artinya apa? Langsung ringkas saja ya barangkali. Kalau saya jelaskan bisa panjang ini, jadi kuliah bahasa nanti. Laqad ja'akum itu menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad SAW dengan kita umatnya ini seolah-olah tidak ada jaraknya. Nabi Muhammad dan kita itu sangat dekat sekali. Makanya redaksinya laqad ja'akum, bukan laqad ja'a ilaikum. Itu yang dimaksud dari Al-Quran tadi itu, dari potongan ayat Quran. Kemudian ayat selanjutnya potongannya azizun 'alaihi ma 'anittum. Itu terasa berat sekali. Kata Al-Quran tadi itu kepada Nabi Muhammad SAW penderitaan kita. Jadi Nabi Muhammad saking berempatinya kepada kita, saking kasihannya sekali kepada kita, sampai-sampai apa yang kita rasakan, kita alami, kita derita, kita jadikan beban pikiran, itu Nabi Muhammad ingin sekali menolong, ingin sekali membantu, ingin sekali menghilangkan, menguraikan kesulitan-kesulitan yang diberikan kepada dia. Kalau kita udah tidak peduli lagi kayak begitu kan, tetangga aja misalnya ada kesulitan apa, pura-pura tuli, pura-pura tidak dengar, malah disindir lewat WA, wah nanti buat status, dibalas lagi sama temannya, sama tetangganya, kemudian dibalas lagi. Kayak familiar ya, ibu-ibu yang ketawa di belakang kayaknya pelakunya. Ya biasanya seperti itu, saling balas-balasan status, udah tidak peduli, tidak ditolong, malah ditambah disindir-sindir. Wah ini jauh dari meneladani Nabi Muhammad SAW. Kemudian potongan ayat selanjutnya lagi, selain azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Nabi Muhammad SAW juga sangat ingin, punya keinginan besar untuk menolong kita semua, agar kita semua ini beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga agar kita semua selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika waktu awal-awal Nabi Muhammad berdakwah ya, beliau pergi ke satu kota, satu daerah bernama negeri atau kota Taif. Mungkin cerita ini sudah populer. Beliau dakwah ke sana dengan harapan banyak yang menerima dakwah beliau, tetapi yang kita dapati, yang didapati oleh Nabi Muhammad adalah sebaliknya. Beliau dicaci maki, disakiti, dilempar batu dan seterusnya sampai beliau berlumuran darah. Sahabat yang ingin menolong Nabi Muhammad juga demikian, kepalanya sampai terbentur batu dan seterusnya, juga berdarah-darah. Nah, melihat kejadian ini, malaikat Jibril murka. Yang mana orang-orangnya itu? Nabi, saya tidak terima kalau jenengan, kalau Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu. Boleh tidak saya nuklir orang itu? Bahasa sekarang ya saya nuklir. Kalau bahasa dulu, mau saya lemparkan gunung ini ke orang-orang Taif itu, boleh enggak? Jangan, kata Nabi Muhammad. Kemudian apa jawaban beliau? Beliau justru berharap dari orang-orang Taif tersebut yang mengingkari dan menganiaya Nabi Muhammad SAW, berharap agar orang-orang tersebut justru kelak ada keturunannya yang beriman kepada beliau. Dan faktanya sekarang memang demikian. Orang-orang di sana semuanya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Muhammad mengiyakan apa yang diminta, apa yang disarankan oleh malaikat Jibril tadi, tentu gunung-gunung tersebut
sudah dilemparkan dan tidak ada umat Nabi Muhammad dari sana. Tapi karena belas kasihnya Nabi Muhammad, semuanya yang di sana sekarang alhamdulillah sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian potongan ayat selanjutnya, bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang yang beriman, beliau ini sangat belas kasih sekali. Kata ar-rahim di akhir ayat tersebut itu sebenarnya bukan Allah. Kita kan kenal Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Rahman itu nama atau asmanya Allah Subhanahu wa taala. Rahim demikian. Tapi pada ayat ini Raufur Rahim, Rahim yang dimaksud itu bukan Allah, tetapi Nabi Muhammad SAW. Saking beliau itu sangat kasihan sekali, sangat menginginkan kita semua selamat. Itu juga bukti kedekatan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sebenarnya hal-hal yang seperti itu. Makanya kita misalnya di kitab Maulid Ad-Diba itu kalau kita baca agak lengkap ada tulisan seperti ini. Wa qaranasmuhu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqami. Kita tahu bahwa nama Allah biasanya disandingkan dengan nama Nabi Muhammad. Hal itu bukan berarti lantas ini syirik, ini begini, ini seolah-olah menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah. Bukan. Hal itu justru menjadi peringatan, menjadi penegasan akan keluhuran derajat Nabi Muhammad. Misalnya begini, kita kasih contoh yang sederhana ya. Dalam satu forum yang istimewa kayak begini ya, ada orang biasa dipanggil ayo duduk ke depan. Apakah lantas orang tersebut misalnya menjadi wakil wali kota juga misalnya? Kan tidak. Justru ketika ada orang biasa diangkat ke depan, disuruh ke depan, itu justru memuliakan maksudnya. Ketika Allah mengangkat nama Nabi Muhammad, itu bukan berarti semacam wah ini menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad, bukan. Itu justru penegasan akan keluhuran derajat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah ada berapakah atau berapa macamkah syafaatnya Nabi Muhammad? Menurut Imam Nawawi, syafaatnya Nabi Muhammad itu tidak hanya satu, tapi ada banyak sekali. Ada berapa, Bu? Ada banyak ya? Ibu-ibu ada berapa, Bu? Banyak. Oh, ada banyak ya. Ada banyak sekali. Ini ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 7, ada yang menyebutkan 10. Ya, kurang lebih begitulah. Karena memang banyak sekali syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah umatnya Nabi Muhammad yang sudah divonis untuk masuk surga, kemudian beliau, orang-orang tersebut malah tidak perlu dihisap lagi. Yang seharusnya setelah meninggal, kemudian hari kebangkitan, kemudian kiamat, kemudian padang mahsyar, kemudian ada yaumul hisab. Orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW tidak perlu hisab, langsung masuk surga. Enak sekali, nggak perlu dihitung. Nabi Muhammad datang, ini saya berikan syafaat, tidak perlu dihisab. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini masuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Syafaat yang lain, ada orang yang sudah 50-50. Kalau yang pertama kan masih tidak perlu hisab. Orang yang kedua dia masih dihisab. Akan tetapi ketika dihisab imbang. Ini suka nyuri ini misalnya. Tapi juga malamnya dia sholawatan misalnya. Pagi-pagi jadi preman pasar kayak Ustaz Nasihi misalnya. Ngamankan daerah sana. Tapi malam bersolawat, yasinan bareng. Nanti malam lagi, sholat malam lagi, baru tidur paginya, agak siang ngamankan pasar lagi. Nah begini misalnya, imbang derajatnya. Oh ini preman iya, ustadz iya. Ya kan tadi kita lihat status beliau status ganda. Status ganda apa status janda? Status ganda ya, statusnya ganda. Ustadz, beliau seorang ustadz ngurusin GPAY, juga di sisi lain jadi keamanan pasar ya. Waduh luar biasa sekali. Imbang. Ini masuk neraka apa masuk surga ini? Datang Nabi Muhammad SAW ngasih syafaat, udah tidak usah bingung masuk surga. Semoga kita semua juga masuk lah, paling tidak ke sana. Ada juga syafaat yang lain dari Nabi Muhammad SAW, dia sudah divonis masuk neraka. Setelah ditimbang, divonis, waduh neraka ini. Pusing enggak ya? Pusing.
karena dia rutin sholawat malam Jumat di rumah Pak Wakil. Kemudian tidak hanya setiap malam Jumat, setiap hari beliau juga orang-orang itu berselawat kepada Nabi Muhammad. Maka yang awalnya sudah divonis masuk neraka, orang tersebut karena mendapatkan syafaat dari Nabi tidak jadi masuk neraka. Udah distempel tadi ya, tak neraka, hapus, tidak jadi masuk surga. Alhamdulillah. Itu bagian dari syafaat Nabi Muhammad. Ada juga yang lebih parah. Orang sudah jelas-jelas masuk ke dalam neraka dan sudah disiksa itu padahal, tetapi karena syafaat Nabi Muhammad tidak jadi masuk neraka, diangkat lagi. Duh, tadi barusan panas, sekarang udah di surga misalnya. Itu orang-orang diangkat derajatnya karena mendapatkan syafaat oleh Nabi. Ada, ini udah mentok sudah ini. Vonisnya dia sudah masuk neraka selama-lamanya. Ya, naudzubillah, semoga kita tidak masuk ke dalam bagian ini. Orang tersebut sudah divonis masuk neraka selama-lamanya, akan tetapi tetap mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, sehingga siksaan-siksaan yang diberikan terhadap orang tersebut dikurangi. Ya jangan amin ya, kita nggak mau walaupun itu syafaat yang luar biasa ya. Tapi kita nggak mau masuk ke dalam sana. Ya, yang lain aja lah. Selain itu, beberapa salawat banyak sekali sebenarnya syafaatnya. Ada juga orang-orang yang sudah masuk surga, itu derajatnya sudah tinggi, tetapi mendapatkan syafaat lebih tinggi lagi derajatnya. Akan tetapi syafaat yang paling agung dari Nabi Muhammad SAW dikenal dengan syafaatul uzma. Dikenal dengan apa, Bu? Kenal apa, Pak? Syafaatul uzma atau syafaat yang agung dari Nabi Muhammad. Ceritanya begini. Jadi ketika kita semua sudah dibangkitkan, kita semua kan nunggu tuh di padang mahsyar nanti. Itu status kita waktu itu masih digantung, Pak Bu. Enak enggak kalau statusnya digantung itu? Aduh, enggak enak. Ini mau dinikahin enggak ya? Misalnya diterima apa enggak nih cinta saya ini? Waduh, sehari, 2 hari gelisah, Pak, enggak bisa tidur. Aduh, ini nanti terpilih enggak ya? Kalau enggak terpilih gimana? Nanti kalau terpilih, alhamdulillah, apa rencana saya? Bingung itu sehari, 2 hari. Apalagi penentuan itu adalah penentuan tentang kita masuk surga ataupun masuk neraka. Waduh, itu bingung setengah mati. Bahkan kita menunggu sampai ribuan tahun. Saking tidak enaknya situasi pada saat itu, mulailah orang-orang itu berpikir, enggak apa-apalah, saya beranjak dari tempat ini sekalipun harus masuk neraka. Itu ada orang yang seperti itu, saking nggak kuatnya. Karena kabarnya, katanya matahari sudah sejengkal, kemudian keringat sudah banyak sekali, udah tidak peduli dengan bau orang-orang, itu sudah siksa yang dicicil lah kira-kira. Itu sudah betul-betul tidak enak sekali posisi pada saat itu. Nah, di kondisi yang seperti itu, ada beberapa kalangan. Dalam satu riwayat, ada yang mengatakan bahwa golongan ini adalah pemimpin dari setiap umat. Ada juga yang mengatakan golongan ini adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Nah, cerita ini disebutkan dalam kitab Syarah Tijanud Daruri. Yang kebetulan alhamdulillah saya baru selesai menerjemah buku itu yang insya Allah akhir tahun ini insya Allah akan terbit. Di bagian akhir diceritakan begini, orang-orang gelisah. Gimana nih agar kita bisa cepat melalui fase ini? Coba kita datang ke Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, bahkan disujudi oleh para malaikat. Ya udah, ayo kita samperin Nabi Adam. Nabi Adam, tolong syafaati kami, mintakan ampunan ke Allah agar kita cepat melalui fase ini. Kemudian apa jawaban Nabi Adam? Waduh, bro, saya juga galau hari ini. Kenapa kok galau? Dulu saya juga pernah melakukan kesalahan. Bukan dosa ya, karena para nabi itu maksum. Para nabi itu maksum. Artinya maksum, mustahil bermaksiat. Kalau salah mungkin. Itu pun kesalahan para nabi dalam rangka pemberian syariat. Kesalahan para nabi dalam rangka penetapan syariat. Misalnya, suatu ketika Nabi Muhammad dimintai saran oleh Pak Tani. Nabi, ini gimana ya? Saya nanam kurma biar bagus, ini caranya, solusinya gimana? Terus kata Nabi, oh, barangkali dikasih ini. Diikutilah saran tersebut. Maka ketika seling berapa hari, 1 minggu, 2 minggu, dilihat kok malah buruk hasilnya. Komplain ke Nabi.
Nabi ini gimana kok malah makin buruk? Apa kata Nabi? Ini kan satu kesalahan sebenarnya, kesalahan teknis. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sebenarnya kamu yang lebih tahu urusan dunia kalian. Nah, ini kesalahan tapi bukan dosa. Justru hal tersebut menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW juga manusia sebenarnya, dalam rangka ingin menetapkan syariat itu, sehingga tidak ada pengkultusan berlebihan. Sebagaimana, mohon maaf, misalnya orang-orang Nasrani, kita sebenarnya muji Nabi Muhammad itu tidak masalah, berlebihan tidak masalah. Yang penting tahu batasnya. Kata Imam Busiri gimana? Da'mad da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Katanya begitu. Jadi janganlah kalian ikuti, janganlah kalian tiru cara-cara orang-orang Nasrani dalam mengklaim memuji Nabi mereka berlebihan sampai mengaku sebagai dianggap sebagai Tuhannya. Nah, itu sudah kelewat batas seperti itu. Tidak apa-apa kita muji Nabi Muhammad berlebihan, tetapi tetap tahu batasannya. Karena Nabi Muhammad SAW ini memang makhluk yang paling agung. Memang makhluk yang paling agung dibanding dengan semua utusan, dengan semua nabi. Di dalam kitab Kawakibud Durriyah fi Madhil Khairil Bariyah karyanya Imam Al-Busiri disebutkan faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Nabi Muhammad ini melampaui para nabi yang lain, baik dalam sisi keilmuannya ataupun dalam sisi kemuliaannya. Dari sisi fisiknya, jasmaninya, ataupun dari sisi spiritualitasnya. Nah, maka wajarlah kalau kita memuji Nabi Muhammad SAW. Sudah, kembali ke Nabi Adam tadi. Nabi Adam, aduh malu saya. Oke, saya memang tidak ada diampuni dosa-dosa saya. Tetapi saya malu mau memintakan syafaat. Karena pernah melakukan kesalahan itu. Coba kamu pergi ke Nabi Nuh saja. Karena beliau ini, Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan. Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu ya? Iya, oke, datang. Jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh, ada yang mengatakan riwayatnya itu sekitar 1000 tahun. Perjalanannya itu jauh sekali. Sudah ketemu Nabi Nuh. Minta ke Nabi Nuh, engkau ini utusan Allah yang pertama kali. Tolong mintakan syafaat untuk kami sehingga kita semua ini keluar dari fase yang tidak mengenakkan sekarang ini. Apa jawaban Nabi Nuh? Waduh, saya sungkan sama Allah, malu saya. Loh, kenapa Nabi Nuh? Dulu saya pernah berdoa orang-orang yang tidak beriman kepada saya agar orang-orang tersebut sudah biar mati saja, biar terbunuh saja. Akhirnya Allah mendatangkan banjir. Nah, itu karena doanya Nabi Nuh alaihissalam. Malu saya, dulu saya pernah berdoa seperti itu. Kamu minta ke yang lain aja. Silahkan kamu datangi Nabi Ibrahim yang dijuluki dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Oke, datang lagi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, saya mau minta syafaat, tolong syafaati kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya juga malu sebenarnya mau mintakan syafaat. Karena dulu saya pernah melakukan kesalahan juga yang harus dipertanggungjawabkan. Aduh, malu saya. Apa kesalahan tadi itu? Sebenarnya bukan kesalahan. Suatu ketika gini, Nabi Ibrahim ini melewati satu daerah yang di situ ada seorang raja yang hobinya raja itu adalah menikahi istri orang lain. Mirip karakteristik bapak-bapak sekarang kayaknya. Hobinya itu justru menikahi istri orang lain. Walaupun ya agak jelek sedikit lah, tapi memang hobinya menikahi istri orang lain. Kemudian ketemu sama Nabi Ibrahim. Ditanya, itu cewek di sebelah kamu siapa? Padahal istri beliau sendiri sebenarnya. Tapi jawabannya Nabi Ibrahim apa? Oh, ini saudara saya, katanya. Oh, saudaranya ya udah enggak jadi. Karena bukan istrinya. Kalau istrinya mau dinikahi tadi itu, karena dibilang saudaranya ya udah enggak jadi. Mangkel ini, jengkel istrinya tadi itu. Kang Mas, tadi kok saya dibilang saudaranya? Padahal kan saya istrinya. Kamu ini sudah ngakuin saya ini itu panjang, didengerin dulu. Kayak mama sekarang lah, didengerin dulu. Oke, udah yang ngomel-ngomel udah. Sebenarnya yang saya maksud itu bukan berarti saudara ya kakak beradik, bukan. Tetapi yang saya maksud adalah saudara seiman.
Karena seluruh dunia ini sekarang yang beriman cuma saya sama kamu. Oh gitu. Bilanglah dari tadi, ya dari tadi kamu kan ngomel katanya. Sudah. Nah, ini sekalipun yang dimaksud benar, tapi tetap Nabi Ibrahim itu sungkan sama Allah. Sudah, pendek kata, nanti datang ke Nabi Isa. Datang ke Nabi Isa, minta syafaat juga. Nabi Isa juga malu. Kenapa malu? Karena di akhir zaman, orang-orang terlalu mengkultuskan saya, dan juga emak saya, yakni Sayyidah Maryam alaihi wassalam, sehingga kita ini dianggap Tuhan. Malu saya, sekalipun saya tidak pernah melakukan kemaksiatan. Aduh, terus gimana? Begini saja, kata Nabi Isa. Saya kasih saran nih. Pernah enggak kalian memasukkan barang ke dalam karung misalnya? Dimasukkan barang-barang berharga ke dalam karung, kemudian diikat. Bisa enggak kalian mengambil barang-barang yang berharga tadi tanpa membuka ikatannya? Waduh, enggak bisa Nabi. Nah, kalian tahu ikatan tersebut kuncinya adalah Nabi Muhammad SAW. Seberharga apapun barang yang ada di dalam karung tadi, kalau tidak dibuka, tidak bisa diambil. Coba kamu pergi ke Nabi Muhammad. Sudah, akhirnya pergilah ke Nabi Muhammad SAW. Datang ke Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi harapan kami. Saya sudah datang dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada engkau ini. Saya mintakan syafaat semuanya, tidak ada yang mau. Hanya engkaulah satu-satunya harapan. Kata Nabi Muhammad, ya, saya akan mintakan syafaat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah Nabi Muhammad, sujud di bawah arsy, sampai bergetar arsy itu. Suasananya pada saat itu seketika menjadi hening, mencekam suasananya pada saat itu. Aduh, ini diterima apa enggak ya? Seolah-olah ngirim proposal lah. Ini saya ngirim proposal, diterima apa enggak ya? Orang-orang kan yang lain cemas. Kira-kira begitulah. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad bersujud sebagaimana halnya sujudnya orang sholat. Kemudian apa kata Allah? Wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu, berdoalah, mintalah, maka permintaanmu pasti akan aku kabulkan. Berilah syafaat, maka akan aku berikan ampunan permintaan engkau itu untuk umatmu. Terima kasih. Akhirnya kemudian diberikan syafaat itu kepada semua orang, semua kalangan, tidak hanya dari kalangan manusia, tetapi juga dari kalangan jin. Semuanya diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua masuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Syafaat inilah yang disebut sebagai syafaatul uzma, syafaat yang agung. Kenapa kok disebut sebagai syafaat yang agung? Karena syafaat ini berlaku kepada semua makhluk, tidak hanya dari kalangan manusia, tetapi juga dari kalangan jin juga. Disaksikan oleh semua manusia, semua makhluk dari Nabi Adam alaihissalam sampai akhir. Wah, makanya umatnya Nabi Muhammad ini bangga. Beliau disitulah pertama kali titik awal beliau mendapatkan derajat yang disebut sebagai maqamal mahmud, derajat yang terpuji. Wah, semua orang pada saat itu, wah betul ya, ternyata Nabi Muhammad itu Nabi yang paling agung, Nabi yang paling luar biasa, Nabi yang paling sempurna, Nabi yang paling layak untuk dipuji. Wah, itu semuanya pada memuji Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tentang berbagai macam syafaat. Pertanyaannya, apakah syafaatnya Nabi Muhammad itu hanya berlaku di akhirat saja? Ternyata jawabannya tidak. Syafaat Nabi Muhammad SAW juga sudah berlaku di dunia ini. Apa buktinya? Mari kita buka Al-Quran misalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami kata Allah, mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali dijadikan sebagai rahmat bagi alam semesta. Kalau kita buka tafsir misalnya tafsir Nazmud Durar fi tanasubi ayati waswar karyanya Imam Al-Biqai. Yang dimaksud dengan al-alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang dimaksud lil alamin adalah kullihim, semuanya. Semua makhluk. Manusia mulai dari ahlil ardi wa ahlis samawati minal jinni wal insi wa ghairihim, semuanya.
penduduk langit, penduduk bumi, manusia, jin semuanya mendapatkan rahmatnya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita buka tafsir yang lain, misalnya tafsir Mafatihul Ghaib karyanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Rahmatnya Nabi Muhammad itu bisa kita bagi berlaku dalam dua hal. Berapa hal, Bu? Berapa hal, Pak? Dua hal. Yang pertama dari sisi diniyah keagamaan, yang kedua duniawi. Berlaku dalam dua hal tadi. Dari sisi keagamaan apa? Oleh karena Nabi Muhammad SAW diutus, maka kita sekarang merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Kita sudah beranjak dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang ilmiah, zaman yang zulumat, kegelapan, menuju ke zaman yang ilan nur, yang terang benderang, yakni dengan adanya Islam ini dan iman. Kemudian itu dari sisi keduniawian. Ada lagi, syafaat Nabi Muhammad ternyata sudah berlaku sekarang. Nah, di dalam tafsir Mafatihul Ghaib itu dijelaskan begini. Salah satu rahmat Nabi Muhammad yang sudah berlaku, dan itu adalah syafaat Nabi sebenarnya di dunia, adalah kita umatnya Nabi Muhammad, kalau ada yang mendustakan beliau, itu tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya di ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mungkin mengazab mereka sementara ada Nabi Muhammad di sana. Kalau kita baca sejarah gini. Umat-umat terdahulu, salah satunya umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ayub misalnya. Ketika mendustakan para nabinya, mendustakan utusannya, maka otomatis azab langsung diturunkan. Langsung disiksa tanpa ampun. Mintakan azab langsung datang. Tetapi di zamannya Nabi Muhammad tidak demikian. Itu karena syafaatnya, rahmatnya Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Sehingga orang-orang yang sudah mengingkari Nabi Muhammad dan langsung diazab. Nanti di hari akhir nanti pasti akan mendapatkan balasan, pasti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Itu mengenai mulai dari definisi syafaat, kemudian macam-macam syafaat, kemudian syafaat juga berlaku di dunia. Yang terakhir pertanyaannya, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak semua pengen mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad? Gimana caranya? Caranya adalah memperbanyak sholawat, memperbanyak meneladani Nabi Muhammad, akhlaknya, ilmunya, cara berpikirnya, cara mengurus rumah tangga, cara mengurus negara, cara bersosial, itu semua kita teladani. Nah, salah satunya adalah dengan mengadakan kajian seperti ini, dengan melaksanakan kajian Maulid Nabi misalnya seperti ini. Karena kita di majelis ini jadi satu semua hal-hal kebaikan itu, mulai dari baca Al-Quran bareng-bareng, sholawatan bareng-bareng, kemudian silaturahmi, kemudian ada sedekah, sedekah minum, sedekah kopi, sedekah makan biasanya, ada sedekah buah-buahan dan seterusnya. Di momen Maulid Nabi seperti ini, wah itu sudah banyak sekali. Jadikan satu dalam satu momen yang kita sebut sebagai momen Maulid Nabi SAW. Itulah cara kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana sholawat ini adalah satu-satunya perintah yang Allah sendiri kerjakan. Misalnya di ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Kalau Allah merintah sholat, apa Allah sholat? Apakah Allah sholat? Halo Bu? Kalau Allah merintahkan kita untuk haji, apa Allah haji? Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi, Allah sendiri ternyata mengerjakan. Allah dan malaikat mengerjakan. Gimana tuh solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad? Kalau kita buka kitab-kitab akidah, itu dijelaskan. Yang dimaksud Allah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya lagi, rahmat itu apa sih artinya? Apa artinya? Hah?
Gimana maksudnya Allah itu memberikan kasih sayang? Oh, sayang. Apa begitu? Hah? Terus gimana? Nah, makanya ini kan seolah-olah Allah itu berbelas kasih. Seolah-olah Allah itu punya punya sifat psikologis. Punya punya perasaan seolah begitu ya. Itu gimana cara kita memahami seperti itu? Disebutkan dalam kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam fi Ilmil Kalam. Kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri begini. Wa kullu syai'in istahala alaihi ta'ala bi'tibari mabna'ihi jaza itlaquhu alaihi ta'ala bi'tibari ghayatihi. Segala sesuatu, sifat, nama, apapun yang akan kita sandarkan kepada Allah, kalau itu mustahil, maka boleh saja kita menyandarkan makna jadinya sebenarnya. Contohnya begini. Ada beberapa hadis, beberapa riwayat yang menceritakan Allah itu tersenyum kepada umatnya Nabi. Allah itu senang, Allah itu murka, Allah marah. Kalau Allah marah apa kira-kira cemberut? Kamu ini, awas kamu ya. Apa begitu? Tidak. Terus gimana maknanya? Yang dimaksud Allah marah dalam hal ini, langsung kita kasih makna jadinya. Kalau Allah marah berarti Allah memberikan azab, Allah memberikan dosa, begitu. Kalau Allah memberikan rahmat, cinta kasih kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya, berarti Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan surga, Allah akan memberikan ganjaran, Allah akan memberikan balasan yang positif di dunia. Itu yang dimaksud rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita semua yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaatul udzma dari Nabi Muhammad SAW dan juga diampuni segala kesalahan kita, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dari ucapan ataupun tindakan saya aturkan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.